Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya untuk kimia medisinal, praktikum untuk HKSA kita sudah memperoleh persamaan Y sama dengan 0,78 log S negatif 0,031 rearing score plus 0,017 mR negatif 1,259. Ini adalah equations, the best equations ya untuk HKSA-nya. Maka di sini sebelum kita gunakan untuk proses lebih lanjut, maka kita harus meyakinkan bahwa ini adalah persamaan ini valid dan bisa digunakan. Nah, parameter validitas yang bisa digunakan berdasarkan jurnal yaitu adalah nilai R kuadrat ini ya. R kuadrat coefficient of determination yaitu lebih besar sama dengan 0,6. Kemudian dengan confidence intervalnya kurang dari 0,05, cross validation atau Q ya atau biasanya Q LOO left one out itu lebih dari 0,5. Kemudian ini difference between R kuadrat dan Q itu kurang dari sama dengan 0,3. Kemudian ada nilai F lebih besar dari 1 ya. Biasanya adalah F hitung lebih besar dari F tabel atau F hitung dibanding dengan F tabel lebih besar dari 1. Kemudian ada parameter-parameter lainnya. Saya hanya akan menerangkan menggunakan beberapa parameter. Ya, jadi dari persamaan yang kemarin kita tahu apakah bisa kita gunakan atau tidak. Maka kita lihat di sini. Ya, hasil untuk ini ya. Oke, adalah 0,921 atau R kuadratnya adalah 0,849. Ini sudah cukup baik dan memenuhi persyaratan karena R kuadratnya lebih dari 0,6 ya. Jadi udah bisa. Maka di sini kalau kita lakukan untuk parameter ya untuk sudah kita bisa masukkan yaitu nilai ini ya IC PIC 50 ya prediction, maka di sini kita bisa dengan cara tadi sama dengan ya persamaannya kita munculkan ya ini ya, maka 0,738 ya dikali ya nilainya apa log S ya, maka dikali log S di sini, kemudian ditambah ya 0,03 atau rerange score ya, rerange score dikali min 0,031 kemudian ditambah ini ya MR dikali berapa 0,017 dikurangi 1,259. Oke. Jadi ini ya rumusnya, kita enter. Oke, akan ketemu IP prediction ya. Kita ke bawah ini. Oke. Kalau kita perbesar ya, saya perbesar ya. Nilai ini ya IP prediction ini sama ini hampir mendekati. Ini kan 1958, ini sekian. Ini adalah min 19 ini. Untuk mengetahui berapa kesalahannya, maka kita biasanya residu ya. Di sini adalah residual. Ya, ini biasanya negatif sama dengan ini kurangi ini ya. Oke.
Kalau misalnya ini adalah residual kuadrat itu adalah sama dengan ini dipangkatkan. Oke. Ya, nilainya kecil ya. Oke, seperti itu. Maka kita bisa melihat bahwasanya kalau ada perbedaan nilai yang sangat besar, bisa langsung kita reject atau itu namanya outlier kita lakukan supaya ini ya kita buat biasanya saya ini mengcopy lagi ini ya IC 50 di sini IC 50 ya ini adalah PIC 50 pred ya. Saya buat tabel ya seperti ini, tinggal saya bold saja, nanti akan muncul seperti ini ya. Saya bold, kemudian saya insert pakai ini, masukkan ini aja, scatter. Ya, akan terbentuk. Ya, ini adalah Y prediksi sama X-nya adalah eksperimental atau kebalikannya ya. Ya, ini adalah R-nya adalah 0,8175 atau di sini Y-nya sama dengan 1,0075 X. Ya, ini udah baik untuk kita gunakan karena nilai R-nya kalau kita lihat dari sini dan juga dari hasil statistik di sini sudah bagus ya 0,849 intinya lebih dari 0,6. Oke. Karena udah untuk nilai R maka kita ini ya untuk validasinya ya nilai R square ya R kuadratnya tadi R kuadratnya kita masukkan aja dari dari perhitungan SPSS ya 0,849. Oke, memenuhi persyaratan. Kemudian kita lakukan juga nilai F hitung lebih besar dari F tabel. F hitung harus lebih besar dari F tabel. Ya. Maka kita lihat dari persamaan SPSS, ini F hitungnya adalah 1,096 13,096 ya 13,096. Nah, bagaimana dengan nilai F tabel? Biasanya kita lihat di tabel F di statistik. Kalau misalnya tidak punya tabelnya, maka kita menggunakan rumus find F ya negatif sama dengan F kurung ya probability-nya adalah 0,05 kemudian kita pisahkan freedom pertama ya derajat kebebasan pertama kita langsung lihat di sini adalah 3, derajat kebebasan kedua adalah 7 ya 3/7. Oke, kurung tutup. Nah, ini adalah nilainya 4,346. Tinggal lebih besar ya, otomatis 43,436 kalau nggak salah ya. 4,34, maaf. Oke. Nah, kalau ini bisa juga F hitung dibagi F tabel itu lebih besar daripada 1. Ini kan 13 dibagi 4 kurang lebih apa namanya mendapatkan 3 ya, 3-an ya, otomatis oke. Kemudian kita lakukan dengan Q kuadrat atau ini cross validation left one out. Ya, left one out ini seperti apa? Maka kita bikin ya caranya
itu adalah nanti dengan rumus, sebenarnya rumusnya agak panjang, seperti ini ya. Rumus validasi untuk Q kuadrat, ini apa namanya, juga harus dipatuhi ya, parameter ini juga. Bentar. Untuk R kuadrat, Q kuadrat ada, lihatkan dulu rumusnya. Ya ini ya, 1 min sigma Y prediction menjadi eksperimental kuadrat per Y eksperimental ya dikurangi dengan Y training ya, rata-rata Y training kuadrat. Oke, ini adalah rumusnya. Maka caranya kita nanti ya, oke, ini kita masukkan PIC eksperimentalnya berapa, kemudian kita buat log S, rerank, MR sama konstanta. Ini adalah koefisiennya dari apa namanya yang kita akan cari. Nah, di sini adalah nilai dari masing-masing apa namanya senyawa 1 sampai 11 ya. Ini adalah nilainya juga, rerank-nya, ini adalah nilai MR-nya. Maka caranya untuk mencarinya yang pertama kita sebelum melakukan lead one out ya kita cari dulu konstanta untuk log S, rerank, MR dengan cara yang ini yang data yang pertama kita hilangkan kemudian kita buat persamaan regresi tanpa itu. Jadi seperti ini ya. Ini yang pertama kita hilangkan. Ya, oke. Kemudian langsung kita lakukan analyze, regression, linear. Ya, linear tadi yang kita masukkan adalah apa? Log P, log S, kemudian re-rank sama MR ya. Oke. Kemudian oke. Ya, hasilnya adalah ini konstantanya untuk apa? Kita masukkan satu persatu ya. Oke, ini adalah log S dengan nilai koefisiennya adalah 0,725, kemudian koefisien ini adalah negatif sekian, ini adalah negatif 0,016, dan konstanta sekian. Ya, nanti kita lakukan Y prediksi sama dengan memasukkan rumus. Ya, dengan masukkan rumus, ini kalikan ini kalikan sampai seperti biasa akan ketemu ini tadi. Ya, jadi nanti untuk yang kedua prosesnya juga sama, kita undo di sini. Yang kedua kita karena LOO itu adalah leave one out, harus satu yang dikeluarkan ya. Oke, di delete kemudian analyze, kita akan langsung masukkan tabel di sini ya. Tabel regression linear bukan regression linear. Oke, nanti akan keluar sekian kan, ketika kalian catat masukkan pada konstantanya ya. Kan nomor 2 kan, konstantanya adalah 0, ini ya. Oke. Di sini adalah 0,723, ini adalah negatif sekian, ya sekian. Nanti tinggal dihitung ya, kita masukkan dapat Y prediction-nya. Kemudian Y min Y prediction ini tinggal ini kurangin ini aja dapat, kemudian dikuadratkan ya. Nah, ini adalah sigmanya. Kemudian rata-ratanya, Y rata-rata ini kan otomatis rata-rata eksperimental ya. Kemudian kita ingin tahu apa namanya Y ini Y rata-rata kan. Ya, ini adalah Y eksperimental, kita kurangkan, selesai, kita kuadratkan ya ini. Maka untuk Q adalah 1 ya. Ini rumusnya saya masukkan lagi aja sama dengan 1 dikurangi kurung buka ini ya dibagi ini kurung tutup ya.
0,610733. Hasil ini otomatis sudah memenuhi persyaratan lebih dari 0,5 ya. Jadi kita bisa memperoleh Q kuadratnya, kita sudah bisa masukkan yaitu negatif 0,601 ya 07. Ini sudah bagus. Kemudian R kuadrat dikurangi dengan Q kuadrat itu kurang dari 3. Maka ini bisa kita nyatakan bahwasanya ya sama dengan 0,849 dikurangi ini. Oke, maka nilai parameter validasi ya R kuadrat dikurangi Q kuadrat kurang dari 0,3, maka sudah cukup baik parameter ini tadi. Jadi bisa digunakan untuk menemukan suatu senyawa baru yang lebih potensial. Itu adalah cara menilai apakah persamaan HKSA yang kita peroleh sudah baik atau tidak. Oke. Demikian untuk pertemuan kali ini. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan mendesain senyawa-senyawa yang lebih poten yang akan bisa untuk kita sintesis lah ya, untuk kita sintesis ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.